urusan yang sekarang sedang dilakukan itu adalah lancar dan diperlancar oleh doa-doa kita semuanya. Itu kira-kira dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mudah-mudahan dikasih maaf. Wa minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ada Bapak Dr. Suseno yang telah memberikan sambutan dan sekaligus mewakili tuan rumah. Selanjutnya, marilah kita simak dan kita dengarkan bersama dengan seksama tausiah takziah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Adi Surya Nugraha SEI. Hafizahullah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, keluarga besar Allahu yarham Ayahanda Satyo Haryono, ayah bunda, para pentakziah yang insya Allah kita semua pada malam hari ini semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Takziah ini bertujuan untuk zikrul maut, mengingat kematian, baik bagi keluarga sahibul musibah maupun kita sebagai tetangga dan saudara sesama muslim. Selanjutnya takziah juga menjadi ibrah, harus bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi dengan kudrat dan iradah Allah. Karena tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Maka pasti apa yang dikehendaki Allah ada kebaikan dan pelajaran di dalamnya. Dan yang ketiga harus menjadi hiburan. Hiburan terutama buat sahibul musibah, keluarga besar. Dengan datangnya kita ke sini membawa doa, membawa makanan, air minuman, bahkan membawa kabar-kabar yang bisa membahagiakan. Mudah-mudahan dengan ini semua sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Sobar dan Ayahanda Suseno tadi, kita semua mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, wabil khusus Bunda Dr. Desi, oh berarti dengerin ya, alhamdulillah. Bunda Desi dan keluarga besar, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang paling akrab bagi seorang mukmin setiap hari? Ternyata yang paling akrab dengan seorang mukmin setiap hari itu adalah kematian.
Loh, kok bisa lebih akrab? Kok bisa akrab? Bagaimana bisa akrab? Bukankah hampir setiap malam, bahkan setiap kita akan tidur, kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang sejak TK sudah diajarkan emak bapak kita? Apa doa akan tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ai bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, ahya aku. Kalau dalam redaksi buku doa itu, aku bangun dan aku tidur. Dengan nama Allah aku bangun dan aku tidur. Judulnya doa hendak tidur. Tapi tidak ada kata-kata naum di dalam doa itu. Padahal setiap hari ketika azan subuh berkumandang, Pak Hadi, Pak Sairin, ya, muadzin kita, as-salatu khairum minan naum. Naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Naum itu tidur. Loh, kenapa doa mau tidur redaksinya maut? Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang lebih dekat bagi seorang mukmin setiap hari. Kematian. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Tidur itu latihan mati. Tidur itu mati kecil. Makanya bagi orang mukmin tidur aja ada adab. Wudu sebelum tidur, kalau bisa witir 1 rakaat, 3 rakaat. Tengah malam bangun tahajud tidak perlu witir lagi karena sudah witir di awal malam. Kemudian membersihkan tempat tidur, menyebut nama Allah, berbaring di sebelah kanan, memperbanyak tasbih, tahlil, membaca doa, mematikan lampu, mengunci pintu. Subhanallah. Bukankah itu latihan kematian? Makanya tadi Pak Dr. Suseno mengatakan harusnya anak-anak muda yang turun ke liang lahat. Alhamdulillah cuman 1 yang golongan senior tadi, dan 2 bagian keluarga adalah anak-anak muda yang menurunkan jasad ayah tercinta. Tidakkah kita sadar bahwa posisi mayit di dalam liang lahat adalah posisi kita setiap malam ketika tidur? Allahu akbar. Makanya disunnahkan kita berbaring di tubuh sebelah kanan. Selain baik bagi kesehatan jantung paru-paru kita, ini Bu Dokter Desi yang lebih tahu. Tapi ternyata di balik itu semua, ternyata posisi tidur kita adalah latihan untuk mati. Allahu akbar walillahil hamd. Sunnah dalam tidur mematikan lampu. Bukankah liang lahat gelap luar biasa? Makanya dalam doa sholat jenazah kita minta kepada Allah agar Allah terangkan kuburnya. Gelap, tidak ada cahaya. Dan manusia fitrahnya takut dengan gelap. Kita nggak akan suka dengan gelap karena bukan hewan nokturnal. Makanya bisa dibayangkan rumah yang maaf sebesar ini, ketika tidak ada 1 lampu pun yang hidup, nggak akan ada orang mau datang ke rumah ini. Tapi rumah yang sebesar ini dengan adanya lampu dan cahaya berarti menandakan adanya kehidupan. Motor nggak ada lampu bahaya. Lampu merah di tengah jalan Juanda tidak nyala semuanya, bahaya. Bayangkan dalam kubur tidak ada satupun pelita penerang.
Makanya kenapa jenazah dimandikan sebelum dimakamkan? Kita disunahkan wudu sebelum tidur. Padahal tidur saja membatalkan wudu. Tapi disunahkan bagi kita sebelum tidur wudu. Allah utus 2 malaikat dalam hadis Muslim. Berbaring dengan keadaan bersih, dengan keadaan suci. 2 malaikat Allah utus berdiri di depan kepala kita. Apa doa malaikat? Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Apa doa malaikat yang Allah utus bagi setiap kita yang tidur dalam keadaan menjaga wudu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia yang tidur ini, ampuni dia yang tidur ini, rahmati dia yang tidur. Subhanallah, sampai terbangun. Allahu akbar, walillahilhamd. Kita ingin didoakan oleh malaikat, karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sekalipun bermaksiat dan patuh terhadap perintah Allah. Itu diantara sebab doa-doa malaikat mustajab, karena memang malaikat makhluk yang didesain taat oleh Allah. Beruntunglah mereka yang mendapatkan bagian doa dari malaikat. Coba kita kritisi doa malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Doa apa itu? Bukankah doa jenazah? Di takbir ketiga, ketika sholat jenazah, sholat yang tidak ada ruku' dan sujud, tidak ada qabliyah ba'diyah, tidak ada jama' dan qasar. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. 2 doa pertama adalah doa malaikat kepada kita setiap tidur. Ternyata dekat sekali kita dengan kematian. Oleh karena itu, ketika kita terbangun, ketika kita bisa melekkan mata, membuka kelopak mata kita untuk menunaikan kewajiban kepada Allah di awal hari, doa bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mau tidur bismillah, bangun tidur alhamdulillah. Yang diingat pertama Allah. Bukan yang diingat HP, bukan yang diingat istri, bukan yang diingat suami, bukan yang diingat anak. Yang dipuji adalah Allah. Berarti kita bangun kemauan Allah. Kita kumpul malam ini di sini karena Allah. Sebabnya musibah, tapi kemauan Allah. Pasti ada kebaikan buat kita semua. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da, setelah ma'amatana, mematikan kami. Lagi-lagi tidak ada naum di situ. Di ujungnya wa ilaihin nusyur, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang lebih lurus orientasi hidupnya kecuali mereka yang beriman. Karena mereka merasa bahwa dirinya dekat saja dengan kematian. Baghtatan, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Ada yang sakit, bahkan dirawat di Wisma Makara, Wisma Atlet, ICU, RSUI. Tapi tidak ada sakit, tidak ada gejala dirawat, baghtatan, secara tiba-tiba, terhentak, terhenyak, kaget kita semua. Saya mendapatkan kabar kemarin sedang berada di Sudirman. Dan saya merasa bahwa
kembali masjid kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhkuru halkakum. Jangan kalian sebut-sebut orang yang telah wafat di antara kalian illa bi khair, kecuali kebaikan demi kebaikan. Inilah guna takziah. Kalau tadi di pemakaman kita melihat pusara, kita melihat gundukan tanah, dzikrul maut. Kalau sekarang agar ada hiburan, sebut kebaikan. Allahu yarham Ayahanda Satrio Haryono. Izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini, 5 menit lagi insyaallah, dalam pandangan kami memandang beliau, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Bunda Desi dan keluarga, setiap sholat subuh saya pasti berpapasan dengan bapak, dengan ayahanda di Jalan Pelangi 2. Jamaah yang paling khas cara berpakaiannya diantaranya adalah Pak Satyo. Tidak pernah pakai kopiah, mungkin saya jarang melihat, tapi sepengetahuan saya tidak pernah pakai kopiah. Kacamata hitam, jam tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri, baju kemeja atau batik lengan pendek, gagah rapi, senyum, tidak banyak bicara, tapi hangat selalu menyapa. Posisi kalau di masjid di sebelah kiri saf kedua, terkadang di sebelah kanan saf kedua. Dan kenangan saya yang paling membekas ketika dengan Pak Suseno, Ustadz Sobar, Ustadz Ihsan, kita rapat DKM, Pak Suseno, dan beliau banyak sekali beliau memberikan dukungan untuk DKM ke depan agar masjid kita semakin makmur dengan izin Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi di masjid Abi Ihsan saya bisa ketemu dengan istri beliau, dengan Bunda, dan Bunda menyampaikan kepada saya 4 hal. Ini yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah takziah masih ada esok dan seterusnya, biar guru-guru kita berbagi nasihat agar semuanya mendapatkan hikmah. Kata Bunda yang pertama, Ayahanda Pak Satyo Allahu yarham sering kemana-mana bersama Bunda dan jarang sekali pergi sendirian. Keundangan, ke acara-acara penting kantor selalu berdua. Bahkan teman-teman beliau menjuluki Bunda dan Ayah Romi and Julie, pasangan yang sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati, gua hidup lu yang mati. Sehidup sesurga, kalau bahasa Eyang Habibie, kita ini sehidup sesurga. Inilah menjadi bukti bahwa rumah tangga beliau insya Allah tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Dan kita melihat di televisi sedih sekali dalam situasi pandemi, khusus di Depok, angka perceraian akibat pandemi yang memang serba mencekik ini ayah bunda. Saya punya banyak teman yang kerja di dinas kependudukan, di Departemen Agama, di UNICEF, di DKI, di Depok. Kasus perceraian meningkat selama 2 tahun pandemi ini karena masalah ekonomi. Allahu Akbar, bunda dan ayah dipisahkan Allah hanya dengan kematian. Ini menjadi teladan bagi kita, khusus bagi saya yang sedang belajar membangun rumah tangga. Mudah-mudahan hanya kematian yang bisa memisahkan kita semua dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Dan yang paling penting, dipisahkan dengan kematian dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, kata Bunda Desi tadi, Allahu Akbar, saya agak merinding ini.
Karena saya kebayang muka bapak itu. Ya. Dari 2011 bapak hijrah, kata bunda. Bapak tersadar untuk bisa memahami dan belajar agama lebih dalam dari sebelumnya. Semangat bapak tinggi, walaupun memang bunda yang awal agak cerewet mendorong. Subhanallah, inilah yang namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Memotivasi dimulai dari keluarga. Seorang istri harus cerewet kepada suami. Seorang suami jangan mentang-mentang imam seenak-enaknya. Harus bisa mendengarkan masukan dan mematuhi apa yang disampaikan istri selama dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang terjadi? Awalnya beliau yang mungkin secara power kurang, tapi bunda terus memotivasi. Subhanallah, wallahi ustaz, kata bunda. Sampai kemarin hari wafatnya Senin, beliau tidak meninggalkan sholat malam. Allahu Akbar. 10 tahun tidak pernah tertinggal sholat malam, sekalipun dalam keadaan apapun, dimanapun. Saya bukan narsis atau berlebihan. Narasinya saya copy paste dengan apa yang bunda sampaikan tadi pagi di masjid kepada kami. 10 tahun ayah. Subhanallah. Allahu yarham Kiai Haji Arifin Ilham mengatakan kebiasaan orang-orang saleh dan para nabi dan rasul Allah adalah mereka sholat malam. Siang mereka seperti singa yang mengaum, malam mereka seperti rahib di bilik-bilik, menangis, mengadu, bersujud kepada Allah dalam keheningan malam. Bahkan beliau sampai marah kepada istri, bahkan dirinya, ketika beliau terbangun jelang azan subuh. Pak Seno, kok bisa papa telat bangun? Kok bisa cuma 2 rakaat tahajud? Dosa apa papa? Allahu Akbar. Saya begitu gampang, begitu mudahnya tidak melaksanakan sholat malam, tidak ada beban. Tapi semenjak tadi mendengar penuturan bunda, saya menjadi berpikir, kalau sholat malam aja begitu istimewa buat beliau, Allahu yarham, bagaimana 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Berarti beliau bangun lebih awal. Kalau misalkan azan subuh jam 4 lebih, berarti jam 3 beliau sudah mulai. Kalau jam 3 sudah mulai, berarti setengah 3 sudah bergegas, bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Kita malah sholat subuh, ada di antara kaum muslimin hanya pakai kaos tulisannya pupuk Kaltim, hanya pakai celana training, tidak pernah dicuci 3 hari. Minta kepada Allah rezeki, tapi cara menghadap Allah seperti itu. Sementara ayahanda kita, Allahu yarham, ke masjid dengan tampilan yang gagah. Saya menjadi saksi. Wangi aroma badannya, rapi pakaiannya. Subhanallah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji Allah buat mereka penikmat salat malam, mereka akan ditempatkan maqaman mahmuda, nama mereka mulia di hadapan Allah. Makanya kemarin malam takziah penuh, subhanallah. Saya datang ternyata sudah dalam keadaan rapi, Pak Seno. Tidak bisa melihat wajah beliau terakhir kali, tapi saya masih membekas sekali wajah beliau setiap subuh kita berpapasan bertemu. Yang ketiga, beliau sangat amat cinta dengan Al-Quran. Bahkan di hari kematiannya, beliau masih belajar mengaji pagi hari dengan salah seorang jamaah. Kemudian beliau ngaji dari jam 7 pagi sampai jam 9 setiap hari, dari Senin sampai Kamis.
Mudah-mudahan Quran yang beliau baca di hari wafatnya menjadi cahaya di dalam kubur beliau. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Doa khatam Quran yang kita baca setiap selesai baca Quran. Waj'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikan Quran sebagai imam. Wa nuran, cahaya. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah, rahmat Allah. Subhanallah, di hari wafatnya beliau sempat membaca Quran. Inilah yang menjadi cahaya dalam gelapnya kubur yang beliau dan kita semua akan hadapi kelak, bacaan Quran kita insyaallah. Dan yang terakhir, yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau amat sayang dengan keluarga dan jamaah muhajirin. Kepada keluarga beliau biasa berkumpul dengan anak, cucu, mantu, istri, keluarga rutin setiap pekan atau setiap 2 pekan sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qurrata a'yun dalam ayat Al-Furqan 74 adalah ketika orang tua melihat anak, cucu, istri, suami, keluarga hidup fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, adem, tenang, enak. Buat apa rumah besar tapi anak-anak narkoba? Buat apa rumah besar tapi istri selingkuh? Buat apa rumah besar tapi dengan orang tua durhaka? Na'udzubillah. Rumah tangga yang baik, keluarga yang surga dunia akhirat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hidup fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu, mantu yang ditinggal oleh beliau bisa melanjutkan amal soleh dan kebaikan-kebaikan beliau setelah ini dan seterusnya, insya Allah. Dan yang terakhir, beliau sangat mencintai masjid dan jamaah masjid. Banyak kesaksian dari jamaah tadi, Pak Seno sudah sampaikan begitu loyalnya beliau membantu. Tadi Ustadz Sabar juga berbisik kepada saya, beliau memberikan support kepada Ustadz Sabar dengan sejumlah uang untuk pendidikan dan seterusnya untuk beliau. Allahu Akbar. Tabungan haji. Almarhum memberikan tabungan haji untuk Ustadz Sabar. Subhanallah. Sama saya belum berarti ya. Bunda Desi harus bangga bahwa orang yang gemar sedekah itu disayang sama Allah, disayang sama makhluk Allah. Orang pelit nggak ada yang suka, bahkan orang pelit benci sama orang pelit. Nggak ada orang yang pelit suka sama orang pelit. Tapi orang yang dermawan akan disayang sama Allah, karena Allah itu maha dermawan, maha memberi, maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Dan saya tutup takziah atau menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum atau Allahu yarham malam ini dengan sebuah firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar kematian ini. Karena ayahanda wafat selesai asar berjamaah dengan bunda di rumah karena habis keluar. Kemudian masuk ke kamar, berbaring dalam kondisi sudah sakaratul maut. Dekat saja dengan selesai sholat, masih basah dengan air wudhu, masih basah dengan istighfar lisannya, dan Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa beliau dalam keadaan terbaik. Andai kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, Allah abadikan dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar
Kenapa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya pengen sedekah ya Allah. Di detik-detik kematian setiap kita nanti pasti minta sama Allah sesaat, nggak minta 1 jam, 2 jam, sesaat. Kalau bisa sesaat berapa? Kalau dalam hitungan matematik atau dalam hitungan sesaat itu tidak bisa terhitung. Sesingkat-singkatnya pengen sedekah dan saya pengen menjadi orang saleh. Kenapa pengen sedekah? Karena sedekah amal saleh yang ringan tapi bisa menyelamatkan di alam kubur. InsyaAllah mudah-mudahan dermawannya beliau, baik ketika kita lelang paving block Pak Seno, beliau juga terlibat. Palestina, beliau juga terlibat. Membantu kegiatan masjid, beliau juga terlibat. Bahkan mungkin keluarga besar juga demikian. InsyaAllah ini menjadi amal jariah yang mengalir kepada beliau, dan kebaikannya akan terus kita rasakan sampai seterusnya insyaAllah. Saya tutup dengan firman sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya Allah melihat seseorang pada amal terakhirnya. Kalau amal terakhirnya adalah sholat, berarti kita semua menjadi saksi bahwa beliau Allahu yarham orang yang sangat mencintai sholat, orang yang sangat menjaga salat. Karena banyak orang di luar sana, orang yang di akhir hidupnya megang minuman, dalam pelukan perempuan tunasusila, dalam keadaan mabok, dalam keadaan di tempat-tempat maksiat. Tapi beliau, kita menjadi saksi wafat dalam keadaan selesai salat. Maka beliau adalah orang yang mencintai salat. Ayyamutu masya'alai. Orang itu akan dibangkitkan dengan cara yang biasa dia hidup, dan akan dibangkitkan dengan cara dia meninggal dunia. Semoga Allah merahmati Ayahanda Satrio Haryono, Allah yarham. Allah merahmati keluarga besar beliau. Allah memberikan petunjuk agar istiqamah melanjutkan kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang beliau tinggalkan. Dan kita semua tetangga, handai taulan, sahabat bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa saudara dan sahabat kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mohon maaf lahir batin, banyak kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Abi Surya Nugraha Alhamdulillah yang telah menyampaikan nasihat yang berharga buat kita sekalian. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah disampaikan dari kebaikan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Untuk melengkapi kegiatan ini, kita mohon pada Ustaz Yunus Ihsan Rashid MM Alhamdulillah untuk menutup dengan doa. Beliau pengen bercerita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bermunajat. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan, dan semoga menjadi contoh yang baik buat kita. Man sanna sunnatan hasanatan. Jadi saya ingat tadi sedikit saja. Coba itu yang pertama kali tanya saya, Ustaz, siapa yang kira-kira mau saya kasih uang buat umrah di masjid? Saya yang ditanya, karena tahu saya sudah haji dan sudah berulang kali berumrah. Ya beliau itu. Tadi saya baru ingat itu. Saya yang ditanya dan saya merekomendasikan. Ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat beliau. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وادخله الجنة مع الأبرار وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا أفرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Hasan Rashid. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada hari ini ada hal yang kurang berkenan. Dan marilah tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Besok saya lagi ada.